Perkenalkan, saya Elvina Vira dengan NIM E1121231075 dengan mata kuliah Antropologi Gerakan Sosial kelas B dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI. Di sini aku membuat tugas ujian akhir semester aku dengan mata kuliah Antropologi Gerakan Sosial. Yuk ikutin aku. Jawabannya nomor 1, media digital dan transformasi gerakan sosial menggunakan teori gerakan sosial baru yang disebut dengan New Social Movements. Media digital secara fundamental itu telah mengubah cara pandang masyarakat dalam untuk berorganisasi dan menyuarakan aspirasi mereka melalui postingan. Kalau dulu gerakan sosial itu butuh struktur organisasi yang kuat, markas, dan jaringan fisik. Untuk sekarang ini cukup dengan satu hashtag yang viral. Ribuan orang bisa tergeletak dalam hitungan jam untuk menonton postingan tersebut atau reels seperti itu. Dan teori gerakan sosial baru juga itu dikembangkan oleh Alain Touraine dan Alberto Melusi, menekankan bahwa gerakan sosial kontemporer itu tidak lagi semata-mata sebagai perjuangan soal ekonomi atau kelas, melainkan lebih ke identitas, pengakuan, dan nilai-nilai budaya tersebut. Untuk jawaban yang nomor 2 itu perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan dan kebijakan menggunakan teori resistensi James C. Scott. Ketika masyarakat lokal menolak kehadiran tambang atau suatu proyek pembangunan, seringkali pemerintah atau korporasi menyebutnya sebagai provokasi atau tidak memahami pembangunan. Padahal kalau kita baca dari kacamata antropologi, resistensi itu adalah suatu respon yang sangat rasional dan bermartabat. James C. Scott itu dalam karyanya Weapons of the Weak 1985 dan Domination and the Art of Resistance tahun 1990 menjelaskan bahwa perlawanan masyarakat tidak harus selalu berbentuk revolusi terbuka. Ia bisa muncul dalam bentuk-bentuk tersembunyi yang disebut dengan everyday forms of resistance. Penolakan pasif, rumor, sabotase kecil, hingga ketika sudah tidak tertahankan, munculnya aksi terbuka itu. Jawaban nomor 3, mengapa gerakan sosial itu sangat sulit bertahan dan peran media sosial. Analisis kritis itu media sosial memiliki pedang bermata dua. Fenomena ini sangat familiar. Hashtag trending hari ini itu minggu depan udah terlupakan. Dan gerakan yang kemarin membakar semangat publik kini tinggal arsip Twitter yang sudah tidak ada yang buka. Apa yang salah? Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut. Poin faktor yang pertama itu ada ketidakadaan struktur organisasi yang solid. Poin yang kedua itu ada attention ekonomi yang sangat kejam, dan poin yang ketiga itu ada fragmentasi dan perpecahan internal. Yang nomor 4, apakah aktivitisme digital adalah gerakan sosial yang nyata? Perspektif gerakan sosial kontemporer. Pertanyaan ini terus diperdebatkan di kalangan akademisi maupun aktivis. Ada yang meledek aktivitisme digital sebagai perjuangan keyboard, ada yang membela bahwa ia adalah bentuk perjuangan yang sah di era yang baru ini, dan siapa yang benar? Untuk menjawab ini, kita perlu mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan nyata. Dalam konteks gerakan sosial, argumen bahwa aktivisme digital adalah gerakan sosial yang nyata. Sidney Taro
dalam Power in Movement mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu bersama dan solidaritas dalam interaksi berkelanjutan dengan elit, oposisi, dan pihak yang berwenang. Jawabannya nomor 5, itu gerakan sosial kecil dan perubahan sosial menggunakan teori solidaritas sosial Emil Durkheim. Kita sering terjebak membayangkan gerakan sosial itu hanya dalam bentuk demokratis besar, massa ribuan orang, dan slogan-slogan yang lantang. Padahal perubahan sosial itu yang paling bertahan seringkali lahir dari gerakan-gerakan kecil yang tidak terekspos oleh media, komunitas belajar di kampung, perpustakaan rakyat, koperasi petani, atau kelompok budaya lokal. Emil Durkheim dalam konsep solidaritas sosial membedakan dua tipe: solidaritas mekanik berbasis kesamaan dan tradisi, dan solidaritas organik berbasis ketergantungan dan spesialisasi. Keduanya sangat relevan untuk memahami kekuatan gerakan sosial yang kecil.